Bayangkan ini, tagihan menumpuk, stres mulai melanda. Namun kebijaksanaan orang suci yang tak lekang oleh waktu dapat mengubah segalanya. Pernahkah Anda merasa bahwa sekeras apapun Anda bekerja, uang yang Anda peroleh tidak cukup? Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah ada cara untuk mengubah situasi keuangan Anda melalui iman? Mungkin saat ini Anda sedang mengalami situasi ekonomi yang sulit, dan izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Anda tidak sendirian. Hari ini Padre Pio mempunyai pesan khusus untuk Anda. Sebelum mengungkap rahasia hebat yang telah mengubah kehidupan ribuan orang, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang luar biasa. Apa yang ingin saya bagikan kepada Anda bukanlah formula ajaib atau ritual yang rumit. Ini adalah sesuatu yang sangat sederhana, namun sangat kuat sehingga banyak orang yang mengabaikannya. Sebelum kita menyelami lebih dalam, berikan angka 1 di komentar jika Anda siap untuk rahasia yang mengubah hidup, dan tekan berlangganan untuk mengetahui lebih lanjut. Padre Pio, orang suci yang sangat kita kasihi, mengetahui kekuatan transformatif dari iman yang sejati dan meninggalkan kita sebuah kunci khusus untuk membuka berkat finansial yang telah Tuhan persiapkan bagi anak-anaknya. Sebelum melanjutkan, saya ingin Anda memahami sesuatu yang mendasar. Pesan ini sampai kepada Anda karena suatu alasan. Bukan suatu kebetulan jika Anda sedang menonton video ini sekarang. Tuhan bekerja dengan cara yang misterius, dan terkadang solusi yang selama ini kita cari terletak pada kata-kata yang paling sederhana, dalam kebijaksanaan yang paling murni. Ingin tahu apa 2 kata berikut yang memiliki kekuatan untuk mengubah realitas finansial Anda? Apakah Anda siap menerima wahyu yang diwariskan Padre Pio kepada kita sebagai kunci utama menuju kemakmuran? Jika dalam hati Anda merasa membutuhkan perubahan dalam kehidupan finansial Anda, jika Anda lelah berjuang tanpa melihat hasil, saya mengundang Anda sebelum mengungkapkan kata-kata ajaib ini untuk menulis Padre Pio Suci, sejahterakan hidup saya, di komentar. Pernyataan iman Anda adalah langkah pertama menuju transformasi Anda. Tetaplah bersama saya karena apa yang akan Anda temukan akan sepenuhnya mengubah cara Anda memandang keuangan dan kelimpahan dari sudut pandang spiritual. Padre Pio tidak hanya meninggalkan kata-kata ini untuk kita. Dia meninggalkan kita sebuah pelajaran mendalam tentang kepercayaan kepada Tuhan dan kekuatan iman yang sejati. Ketika kita berbicara tentang Padre Pio, kita tidak berbicara tentang sembarang orang suci. Kita berbicara tentang seorang pria yang sangat memahami hubungan antara iman yang tulus dan berkat materi yang telah Tuhan persiapkan bagi kita. Seorang biarawan Kapusin yang rendah hati, dari biara kecilnya di San Giovanni Rotondo, mengubah kehidupan jutaan orang dengan kebijaksanaan surgawinya. Padre Pio hidup pada masa kesulitan ekonomi yang besar di Italia. Dia melihat setiap hari bagaimana seluruh keluarga berjuang untuk bertahan hidup, bagaimana orang tua yang pekerja keras tidak dapat menyediakan roti ke meja mereka, meskipun mereka telah berusaha keras. Justru di tengah kenyataan pahit inilah Tuhan mengungkapkan kepadanya sebuah kebenaran luar biasa tentang kekuatan iman dalam kaitannya dengan keuangan kita. Tahukah Anda bahwa Padre Pio selalu menegaskan bahwa kemiskinan bukanlah suatu kebajikan jika kemiskinan menghalangi kita memenuhi tanggung jawab dan membantu orang lain? Ia paham betul bahwa Allah ingin agar anak-anaknya hidup berkelimpahan, bukan untuk melakukan pemborosan, namun untuk menjadi saluran berkat. Disinilah datangnya kebijaksanaan mendalam yang akan kita temukan. Dalam tulisan-tulisan dan nasihat rohaninya, Padre Pio terus-menerus mengulangi bahwa kata-kata yang kita ucapkan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Itu bukan sekedar suara yang keluar dari mulut kita. Itu adalah ketetapan rohani yang dapat membuka atau menutup pintu di alam surga. Ketika kita memahami hal ini, kita mulai melihat pernyataan iman kita dengan cara yang sangat berbeda. Izinkan saya untuk berbagi sesuatu yang hanya diketahui sedikit orang. Padre Pio mempunyai latihan khusus. Setiap kali seseorang datang kepadanya karena putus asa karena masalah keuangan, dia tidak segera memberi mereka uang, meskipun biara memiliki sumber daya. Pertama, dia mengajari mereka sesuatu yang jauh lebih berharga. Beliau menunjukkan kepada mereka bagaimana mengaktifkan hukum spiritual kemakmuran melalui iman yang diungkapkan dalam kata-kata. Ada sesuatu yang menarik.
Kesaksian tentang transformasi mulai berlipat ganda. Para pedagang di ambang kebangkrutan, ibu tunggal tanpa sumber daya, keluarga-keluarga yang terlilit hutang, semuanya mulai mengalami perubahan keuangan yang tidak dapat dijelaskan setelah menerapkan ajaran Padre Pio ini. Kebetulan? Saya kira tidak demikian. Kuncinya terletak pada pemahaman bahwa kemakmuran sejati dimulai dari semangat. Seperti yang sering dikatakan Padre Pio, berkat materi hanyalah cerminan nyata dari realitas spiritual. Ketika kita menyelaraskan perkataan kita dengan kebenaran ini, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Saya teringat kasus seorang pengusaha dari Guadalajara yang berada di ambang kebangkrutan. Perusahaannya yang dibangun dengan usaha bertahun-tahun akan segera tutup. Saat itulah ajaran Padre Pio tentang kekuatan kata-kata dalam kemakmuran sampai ke tangannya. Apa yang terjadi selanjutnya tampak seperti sesuatu yang keluar dari buku keajaiban. Namun ini sama nyatanya dengan Anda dan saya. Brother dan sister terkasih, ketika kita mulai memahami bahwa perkataan kita adalah benih rohani, segalanya berubah. Setiap pernyataan yang kita buat tentang keuangan kita memiliki kekuatan untuk diwujudkan dalam dunia material. Padre Pio mengetahui hal ini, dan itulah sebabnya dia mewariskan kepada kita warisan berharga yang akan kita temukan. Dua kata yang diungkapkan Padre Pio begitu kuat dalam kesederhanaannya, sehingga banyak yang meragukan keefektifannya. Namun seperti yang selalu beliau katakan, di dalam kesederhanaan terletak keagungan Tuhan. Kata-kata ini adalah, saya percaya. Ya saudara dan saudari, saya percaya. Kata-kata yang mungkin tampak sederhana, namun mengandung kekuatan transformatif yang mampu memindahkan gunungan finansial. Padre Pio menemukan kebenaran ini pada suatu malam dalam doa yang mendalam ketika seorang wanita yang putus asa tiba di biara untuk mencari pertolongan. Hutangnya membebaninya dan bank mengancam akan membawanya pulang ke tempat dia tinggal bersama ketiga anaknya yang masih kecil. Pada saat itulah Padre Pio menerima wahyu ilahi. Solusinya bukanlah mendapatkan pinjaman atau mencari bantuan materi dengan segera. Solusi sebenarnya terletak pada pemulihan sesuatu yang jauh lebih dalam. Kepercayaan penuh pada pemeliharaan ilahi. Dia meminta wanita ini untuk mengulangi setiap pagi dan setiap malam, terutama di saat-saat penderitaan terbesar, dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, saya percaya. Mengapa kata-kata ini begitu istimewa? Karena ketika kita mengatakan saya percaya, kita tidak sekadar mengulangi mantra kosong. Kita membuat pernyataan spiritual yang bergema di 3 tingkatan. Di surga, di dalam roh kita, dan di dunia material. Ini adalah kunci yang membuka pintu yang tidak dapat dibuka oleh strategi keuangan apapun. Padre Pio menjelaskan bahwa ketika kita mengatakan saya percaya dengan iman yang sejati, kita mengaktifkan sebuah hukum spiritual kuno yang setua waktu itu sendiri. Hukum yang sama yang memperbolehkan Daud menghadapi Goliat, yang menyebabkan runtuhnya tembok Yerikho, yang memperbanyak roti dan ikan. Itu adalah hukum iman yang berlaku dalam bidang materi. Namun perhatikan, bukan pengulangan kata-kata ini yang menghasilkan keajaiban. Itu adalah sikap hati ketika mengucapkannya. Saat Anda mengatakan, saya percaya, Anda menyatakan beberapa kebenaran secara bersamaan. Anda percaya bahwa Tuhan adalah penyedia Anda. Anda percaya bahwa sumber daya akan datang pada saat yang tepat. Anda percaya bahwa hutang bukanlah takdir akhir Anda. Padre Pio menegaskan bahwa kata-kata ini harus menjadi respons otomatis kita terhadap krisis keuangan apapun. Tagihannya menumpuk, saya percaya. Uangnya tidak cukup, saya percaya. Hutang sepertinya mustahil untuk dibayar, saya percaya. Ini adalah deklarasi peperangan rohani melawan kelangkaan. Inilah sesuatu yang luar biasa. Padre Pio memperhatikan sebuah pola dalam semua kesaksian orang-orang yang dengan setia menerapkan praktik ini. Pertama, mereka merasakan kedamaian yang tak bisa dijelaskan di tengah badai finansial. Kemudian mereka mulai melihat tanda-tanda perbaikan kecil. Akhirnya, transformasi menyeluruh dalam situasi ekonomi, mereka pun tiba. Padre Pio mengajarkan kepada kita bahwa kata-kata ini bagaikan benih yang kita tanam di taman rohani kehidupan kita. Beberapa akan bertunas dengan cepat, yang lain akan memakan waktu lebih lama. Namun semuanya berpotensi menghasilkan buah yang melimpah.
Kuncinya adalah menjaga konsistensi dan keyakinan, apapun keadaan eksternalnya. Ketika kita mengatakan, "Saya percaya," kita menyelaraskan diri kita dengan kebenaran universal yang dipahami dengan sempurna oleh Padre Pio. Tuhan adalah penyedia utama kita dan sumber dayanya tidak terbatas. Kita tidak dibatasi oleh perekonomian global, krisis keuangan, atau keadaan buruk. Sumber kami adalah ilahi dan karena itu tidak ada habisnya. Sekarang setelah kita mengetahui kata-kata yang penuh kuasa ini, penting untuk memahami dengan tepat bagaimana menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mencapai hasil yang dijanjikan Padre Pio. Ini bukan hanya tentang mengulanginya. Ini tentang menciptakan metode spiritual lengkap yang mengubah realitas finansial kita. Hal pertama yang ditekankan Padre Pio adalah saat yang tepat untuk mengucapkan kata-kata ini. Waktu terbaik adalah di pagi hari, segera setelah Anda bangun, saat pikiran Anda bebas dari kekhawatiran hari itu. Dan di malam hari, tepat sebelum tidur, saat alam bawah sadar Anda paling reseptif. Pada saat-saat seperti ini, roh Anda lebih peka terhadap kebenaran spiritual. Namun sebelum mengatakan, "Saya percaya," penting untuk mempersiapkan hati Anda. Padre Pio menegaskan bahwa kita harus memulai dengan momen syukur. Ya, bersyukur meski di tengah kesulitan keuangan. Bersyukurlah atas apa yang kamu miliki, atas udara yang kamu hirup, atas kesempatan di hari yang baru. Sikap bersyukur ini mempersiapkan landasan rohani bagi kata-kata iman untuk mengakar kuat. Saat Anda siap mengatakan, "Saya percaya," lakukanlah dengan segenap perhatian dan hati Anda. Jangan membisikannya dengan takut-takut, nyatakan itu dengan otoritas yang diberikan kepadamu sebagai anak Tuhan. Padre Pio mengajarkan bahwa kata-kata kita harus diucapkan dengan kepastian yang sama, seperti yang digunakan seorang anak ketika menyapa seorang ayah yang penuh kasih. Aspek penting yang diabaikan banyak orang adalah pentingnya menjaga kata-kata ini tetap aktif sepanjang hari. Ketika tagihan tiba, ketika Anda melihat rekening bank Anda, ketika Anda menghadapi situasi keuangan yang sulit, segera ucapkan, "Saya percaya." Ini seperti menciptakan perisai spiritual terhadap kecemasan dan ketakutan finansial. Padre Pio juga mengajarkan kita sesuatu yang mendasar tentang sikap yang benar ketika mengucapkan kata-kata ini. Jangan menggunakannya sebagai formula ajaib yang mengharapkan hasil instan. Gunakan itu sebagai pernyataan iman dengan mengetahui bahwa Anda sedang mengaktifkan hukum spiritual yang bekerja melampaui apa yang dapat dilihat mata kita. Elemen penting lainnya adalah menggabungkan kata-kata ini dengan tindakan nyata. Padre Pio menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Saat menyatakan, "Saya percaya," tetaplah memperhatikan peluang yang Tuhan berikan di jalan Anda. Kadang-kadang jawaban atas doa-doa Anda mungkin datang dalam bentuk ide bisnis, tawaran pekerjaan, atau seseorang yang Tuhan berikan pada Anda. Langkah praktis yang Padre Pio rekomendasikan adalah menuliskan kata-kata ini dan meletakkannya di tempat-tempat yang terlihat di sekitar rumah Anda, di cermin kamar mandi Anda, di lemari es Anda, di dompet Anda. Setiap kali Anda melihatnya, ulangi dengan iman. Ini adalah cara untuk menjaga pikiran Anda tetap fokus pada kepercayaan kepada Tuhan daripada kekhawatiran finansial. Penting juga untuk dipahami bahwa perkataan ini harus dibarengi dengan kehidupan yang berintegritas. Padre Pio sangat jelas dalam hal ini. Kemakmuran ilahi mengalir lebih bebas ketika kita menjaga hati kita tetap bersih dan tindakan kita selaras dengan kehendak Tuhan. Kita tidak bisa mengharapkan keajaiban finansial jika kita tidak mengelola dengan baik apa yang sudah kita miliki. Yang terakhir, Padre Pio mengajarkan kita untuk bersabar dalam menjalani prosesnya. Beberapa orang melihat hasil langsung, yang lain perlu bertahan lebih lama. Yang penting bukan kapan perwujudan materi itu tiba, tapi menjaga pernyataan iman kita tetap teguh. Saya percaya. Apa yang menghalangi kita untuk merasakan kekuatan transformatif yang sama dalam keuangan kita? Padre Pio mewariskan kepada kita dua kata ini, saya percaya, sebagai kunci utama untuk membuka pintu pemeliharaan ilahi. Itu bukanlah kata-kata ajaib, itu adalah pernyataan iman yang benar-benar dapat mengubah realitas finansial kita. Saat kita menutup perjalanan berharga ini bersama, aku merasa hati ini penuh dengan rasa syukur atas hikmah yang telah Padre Pio bagikan kepada kita
melalui dua kata sederhana. Aku percaya. Kata-kata ini bukan sekadar bunyi, mereka adalah pelita yang menerangi jalan di tengah badai keuangan. Sebuah bisikan penuh keberanian yang membawa kita kembali pada damai hati. Pernahkah kau duduk sendiri, menatap tumpukan tagihan, secangkir kopi di tangan, dan bertanya-tanya apakah kerja kerasmu akan cukup? Aku pernah. Ada malam-malam ketika kekhawatiran mencuri tidurku, membuatku ragu apakah aku bisa melangkah lebih jauh. Namun hari ini, pesan Padre Pio membungkusku seperti pelukan hangat dari seorang sahabat, mengingatkanku bahwa imanku mampu mengubah segalanya. Ketika aku berkata aku percaya, aku tidak hanya berharap pada keajaiban. Aku sedang menegaskan bahwa Tuhan melihat setiap tetes keringatku, setiap beban hatiku, dan sedang menenun jalan kelimpahan untukku. Yang paling menyentuhku dari ajaran ini adalah kesederhanaannya yang begitu mendalam. Di Indonesia, di mana kehidupan seringkali terasa seperti lomba lari, antre di pasar, macet di jalan, berita tentang harga yang naik, Padre Pio mengajak kita untuk berhenti sejenak dan kembali pada yang hakiki. Seperti yang sering kukatakan pada diriku sendiri, iman itu seperti nasi yang dimasak di dapur, sederhana tapi mengenyangkan jiwa. Aku belajar bahwa percaya bukan berarti menutup mata dari masalah, melainkan membuka hati pada kebenaran yang lebih besar. Baru-baru ini, ketika biaya perbaikan motor tiba-tiba mengacaukanku, aku merasakan ketakutan itu datang, seperti bayang-bayang di malam hari. Alih-alih menyerah, aku mulai mengucap, aku percaya setiap pagi, seperti doa yang kuucap pelan. Tidak ada keajaiban instan, tapi sesuatu bergeser. Kedamaian yang tak terjelaskan menyelinap masuk. Dan kemudian, tanpa kusangka, seorang teman menawarkanku pekerjaan sampingan yang menutupi biaya itu. Dari situ aku paham bahwa kepercayaan adalah benih. Kau tanam dengan iman, dan ia akan bertunas pada waktunya, meski kau belum melihat daunnya. Menerapkan pelajaran ini dalam keseharian terasa seperti menari mengikuti irama hidup. Bagiku, ini dimulai dengan menjadikan aku percaya sebagai jawabanku untuk segala hal, bukan hanya soal uang. Barang di pasar habis, aku percaya. Anak rewel dan bikin sabun, aku percaya. Itu seperti napas yang menenangkanku kembali. Pelajaran lain yang kini kutemukan adalah rasa syukur, yang menurut Padre Pio adalah kunci menuju berkat. Aku mulai membiasakan diri menuliskan 3 hal yang membuatku bahagia setiap malam. Aroma kopi tubruk, tawa bersama tetangga, atau hujan yang membasahi sawah. Seperti kata orang di kampungku, hati yang bersyukur selalu menemukan cahaya, bahkan di malam gelap. Kebiasaan ini mengubah caraku memandang hidup, menjadikan hari-hari biasa terasa seperti anugerah. Kesabaran juga menjadi sahabat baruku. Kita di Indonesia suka yang cepat, mie apa saja, ojek yang datang seketika. Aku sendiri pernah ingin hasil instan, mengucap aku percaya, dan mengharapkan dompetku penuh esok hari. Tapi Padre Pio, lewat kisah seperti pengusaha dari Guadalajara, mengajarkan bahwa iman adalah pohon kelapa. Ia tumbuh perlahan, tapi kokoh. Aku pernah ragu saat segalanya terasa macet, tapi lalu aku melihat tanda-tanda kecil. Cicilan lunas, tawaran pekerjaan dadakan. Kesabaran bukan sekadar menunggu. Itu adalah keteguhan, keyakinan bahwa Tuhan sedang bekerja meski tak terlihat. Ajaran ini juga mendorongku untuk hidup dengan kemurahan hati. Bagi Padre Pio, kemakmuran sejati adalah berbagi, bukan menimbun. Ketika aku percaya pada penyediaan Tuhan, aku merasa bebas untuk memberi. Sepiring nasi untuk tetangga, senyum untuk pedagang di pasar, atau doa untuk seseorang yang sedang susah. Aku perhatikan bahwa tindakan ini kembali padaku seperti angin sepoi yang membawa kebahagiaan dan kebersamaan. Seperti kata pepatah di desaku, orang yang memberi dengan tulus, hatinya dipenuhi berkat. Kekayaan bukan hanya soal uang, tapi tentang ikatan yang kita jalin, tangan yang kita ulurkan. Bagaimana kita bisa menghidupi ini? Mulailah hari ini. Ucapkan aku percaya saat bangun, mungkin tempelkan di cermin sebagai pengingat. Pupuk rasa syukur, tulis apa yang membuatmu tersenyum, sekecil apapun. Bertindaklah dengan bijak, atur keuanganmu, cari peluang baru, jujurlah. Bersabarlah,
Percaya bahwa setiap kata iman adalah bata untuk masa depanmu. Dan bagikan cahaya ini. Pikirkan seseorang, mungkin ibu yang berjuang, kakak yang kehilangan pekerjaan, atau teman yang ragu, dan ceritakan tentang "aku percaya". Kata-katamu bisa menjadi harapan bagi mereka. Aku sangat bersyukur bisa berbagi waktu ini denganmu. Hikmah Padre Pio telah mengajarkanku untuk memandang ketakutanku sebagai undangan untuk bertumbuh dalam iman, dan kuharap ini juga menyentuh hatimu. Bagaimana kau akan membawa "aku percaya" ke dalam hidupmu? Tulis di kolom komentar, ceritamu bisa jadi pelita bagi orang lain. Jika video ini menginspirasimu, berikan jempol. Itu cara sederhana untuk menyebarkan harapan ini ke lebih banyak orang. Bagikan kepada mereka yang membutuhkan semangat, dan jangan lupa berlangganan untuk konten berikutnya. Ada kejutan istimewa menantimu di video selanjutnya. Mari terus mengucap "aku percaya" dengan keyakinan bahwa Tuhan sedang bekerja di hidup kita. Terima kasih telah ada di sini. Imanmu sudah menggerakkan gunung,